Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11, Ibu langsung saja kita akan membahas terkait dengan kisi-kisi yang sudah dibagikan. Dan di sini disclaimer dulu karena bukan Ibu yang membuat soal, jadi Ibu hanya memberikan contoh-contoh yang mungkin relate dengan kisi-kisi yang sudah ada. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada kisi-kisi yang dibagikan dan Ibu sudah menandai kata kunci dari kisi-kisinya. Karena kisi-kisinya itu agak sedikit loncat-loncat ya. Jadi Ibu buat rangkumannya saja. Jadi ini misalnya ini contoh yang pertama itu kita akan lihat kisi-kisi tentang keseimbangan. Nah, yang ini ya keseimbangannya itu di nomor 2, 3, kemudian 5, 25. Jadi 2 ini 1 1, 2 sama sama yang di nomor 16. Nomor 16 itu di bawah sini. Yang ini ya, nomor 16-nya. Jadi untuk keseimbangan ada sekitar 5 soal dan itu secara garis besar kisi-kisinya ada 3. Yang pertama adalah tentang arah pergeseran atau faktor-faktor yang mempengaruhi arah keseimbangan. Yang kemudian yang kedua ada tentang KC. Kemudian yang ketiga ada pengaruh tekanan. Yang ketiga ini nih mirip dengan yang pertama tapi lebih spesifik saja. Jadi pertama kita akan ulang dulu mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Jadi yang pertama ada faktor konsentrasi. Nah, faktor konsentrasi itu misal contoh ya, kita punya suatu reaksi, misalnya langsung aja lihat sini ya. Misalnya ini ada reaksi di sini 2NO ditambahkan dengan O2, kemudian menghasilkan 2NO2. Oke, kemudian kita akan minta nih kalau konsentrasinya ditambah. Konsentrasi ditambah itu akan bergeser ke arah lawan atau dari arah zat tersebut ke arah lawannya. Contoh misalnya N2-nya, NO-nya ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah NO2. Kemudian kalau konsentrasinya diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah sendiri. Misalkan NO-nya diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah NO. Gitu ya. Nah, coba berikutnya untuk suhu kalau misalkan suhunya dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endotherm. Ingatnya gini ya nak, kalau misalnya suhunya dinaikkan, itu berarti dia akan mencari tempat yang lebih dingin. Nah, kemarin kalau kita sudah pernah mempelajari tentang exotherm dan endotherm di termokimia di semester 1. Endotherm itu nanti sifatnya kan dingin ya. Jadi kalau suhunya dinaikkan, maka kita harus cari ke tempat yang dingin. Nah, untuk endotherm sendiri delta H-nya positif. Contohnya mana ya? Di sini ada nggak ya delta H positif? Oh, tidak ada. Tidak ada. Nah, misalnya contohnya seperti ini, Bu. Ibu misalnya di sebelah kanan itu ada delta H-nya negatif. Nah, sedangkan suhunya dinaikkan. Itu kita kemana jadinya ya? Oke, berarti kalau sebelah kanan itu delta H-nya negatif, maka yang di sebelah kiri otomatis delta H-nya menjadi positif. Jadi, pada reaksi ini apabila suhunya dinaikkan, otomatis dia akan bergeser ke arah kiri. Gitu. Nah, apabila suhunya diperkecil, ingat ya, suhunya diperkecil berarti dia semakin dingin, sehingga dia akan bergeser ke arah yang lebih panas atau ke arah exotherm ya. Berarti kalau pada reaksi ini dia akan bergeser ke arah kanan kalau suhunya diperkecil. Kemudian untuk volume ya, volume dan tekanan itu tuh sebenarnya mereka kebalikan ya. Jadi kalau misalkan volumenya bertambah, tentu tekanannya berkurang. Kalau misalkan tekanannya bertambah, maka volumenya berkurang gitu. Nah, kalau untuk volume itu mengikuti ya, jadi volumenya diperbesar, dia akan mengikuti koefisien yang besar. Apabila volumenya diperkecil, maka dia akan mengikuti ke koefisien yang kecil. Nah, untuk tekanan dibalikin aja berarti. Jadi kalau misalnya tekanannya diperbesar, berarti dia akan ke koefisien kecil. Kalau tekanannya diperkecil, berarti akan ke koefisien yang besar. Maksud koefisien tuh mana sih, Bu? Gitu kan. Jadi maksud koefisien itu, contohnya misalnya seperti ini ya, seperti soal yang pertama ini. Nah, koefisien itu adalah hasil penjumlahan dari reaktan keseluruhan zat yang ada di reaktan dan hasil penjumlahan angka di depan dari semua senyawa yang ada di produk. Jadi maksudnya gini, ini koefisiennya untuk NO ada 2, kemudian koefisiennya untuk O2 ada 1, jadi 2 ditambah 1 berapa? 2 ditambah 1 adalah 3 gitu. Jadi koefisien sebelah kiri itu adalah 3. Sedangkan koefisien yang di sebelah kanan itu adalah 2. Gitu. Nah, sehingga kalau misalkan volumenya diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah yang lebih besar, berarti ke arah 3, berarti ke arah kiri. Kemudian kalau volumenya diperkecil, dia akan bergeser ke arah kanan atau ke koefisien yang jumlahnya 2 atau ke arah produknya gitu. Nah, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Sebenarnya ada satu lagi yaitu katalis. Tapi kalau katalis itu hanya mempercepat terjadinya
reaksi, dia tidak menggeser kesetimbangan ke kanan ataupun ke kiri, gitu ya. Oke, kita langsung saja ke soal. Nah, soal yang pertama, dari reaksi setimbang berikut untuk memperbanyak NO2. Oke, kita akan memperbanyak NO2. Ini ibu hapus deh kayaknya ya. Hapus dulu. Kita akan memperbanyak NO2, berarti kita akan mengupayakan pergeseran kesetimbangannya itu ke sebelah kanan. Ya. Sehingga apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, memberi katalis. Tadi memberi katalis itu hanya mempercepat ya, bukan menggeser ke kanan atau ke kiri. Berarti salah. Kemudian yang kedua, memperkecil suhu. Kalau suhunya diperkecil, dia akan bergeser ke arah eksoterm atau ke arah yang negatif. Oh, berarti benar ini. Kemudian memperkecil konsentrasi. Kalau konsentrasinya diperkecil, NO2-nya konsentrasinya diperkecil, ini masih ambigu ya nak. Kalau misalnya konsentrasi diperkecil, ini konsentrasi mana yang diperkecil? Kalau yang dimaksud konsentrasi NO2-nya yang diperkecil, maka jawabannya menjadi benar. Tapi kalau konsentrasi NO atau O2-nya yang diperkecil, maka jawabannya menjadi salah, gitu ya. Kemudian memperbesar suhu. Nah, kalau memperkecil suhu tadi sudah ke kanan, maka memperbesar suhu berarti ke kiri, berarti ini salah. Kemudian memperbesar volume. Ingat ya, kalau memperbesar volume dia akan ke koefisien yang lebih besar. Nah, kita lihat koefisien reaktannya ada 3, koefisien produknya itu ada 2. Berarti dia akan ke arah kiri kalau diperbesar volumenya, jadi salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, gitu. Kemudian lanjut lagi, dari sistem kesetimbangan berikut yang tidak dipengaruhi oleh volume dan tekanan. Oke, tidak dipengaruhi oleh volume dan tekanan itu artinya dia tidak memiliki jumlah koefisien yang lebih besar ataupun lebih kecil. Artinya apa? Artinya koefisien reaktan itu sama dengan koefisien produk. Nah, coba kita lihat ya, koefisien reaktan yang di sebelah yang di sebelah reaktannya 2, 1 ditambah 1. Yang sebelah kirinya 1 ditambah 1. Oke, ini sama. Yang B ini 1, yang sebelah kanan 1 tambah 1 berarti 2. Ini tidak sama. Yang C sebelah kirinya 2, yang sebelah kanannya 1 berarti tidak sama. Yang D yang sebelah kirinya 2 tambah 1 atau 3, yang sebelah kanannya 2 berarti tidak sama. Yang E sebelah kirinya 2, sebelah kanannya 1 tambah 3 berarti tidak sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk soal berikutnya yang nomor 3 ini terkait dengan KC. Oke, kita akan bahas tentang KC dulu. Nah, untuk rumus KC atau tetapan kesetimbangan tapi yang dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Itu rumusnya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Dengan catatan reaktan dan produknya harus dalam fase gas atau fase aqueous larutan. Gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini. CO-nya 1 mol, H2O-nya 1 mol. Direaksikan sampai keadaan setimbang. Pada saat tersebut masih tersisa 0,2 mol CO. Harga tetapan kesetimbangannya adalah ini sepertinya harus dibikin MBS dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada CO ditambah dalam bentuk gas ya tentunya, ditambah H2O gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2 gas. Mula-mula bereaksi dan setimbang F. Oke. Mula-mulanya 1 mol. Ini juga 1 mol. Kemudian pada saat tersisa itu masih ada CO-nya 0,2 mol. Untuk mula-mula produk belum ada. Untuk yang bereaksi 0,8 mol. Kenapa bisa 0,8? Karena 1 dikurang 0,8 tersisa 0,2. Karena koefisiennya sama, maka semuanya 0,8 yang bereaksi. Sehingga untuk sisa H2O-nya 0,2, sisa CO2-nya 0,8 karena harus ditambahkan untuk yang produk, sisa H2-nya 0,8. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus KC. Di bawah aja ya rumus KC-nya. Rumus KC adalah konsentrasi produk. Di sini nggak ada diketahui ya untuk volumenya. Jadi kita misalkan 1 liter. Kalau volumenya kita misalkan 1 liter, maka molaritas sama dengan molnya gitu ya. Konsentrasi produknya berarti 0,8 pangkat 1 dikali 0,8 pangkat 1 dibagi, didapatnya dari sini ya. Ini produk, kemudian dibagi reaktannya. 0,2 pangkat 1 dikali 0,2 pangkat 1. Nah, kita coret saja pakai pena yang lain warnanya.
Ini 4. Ini 4. 4 kali 4 adalah 16. Itu adalah KC-nya. Tetapan keseimbangannya adalah 16. Jawabannya adalah yang C gitu. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, soal nomor 4. Di sini reaksi keseimbangan berikut yang tidak mengalami pergeseran ke kanan jika tekanan diperkecil. Oke. Tidak mengalami pergeseran ke kanan artinya bergeser ke kiri. Atau tidak bergeser sama sekali. Jika tekanan diperkecil. Oke, tekanan tadi kebalikan dari volume ya. Kalau tekanan diperkecil berarti ke koefisien yang besar. Nah, kita cari dulu dari A sampai E itu yang tidak bergeser ada nggak gitu kira-kira. Nah, ini koefisien yang A, koefisien sebelah kirinya 1 tambah 3, koefisien yang sebelah kanannya 2. Yang B, koefisien sebelah kirinya 1, koefisien sebelah kanannya 1 tambah 1 atau 2. Yang C, koefisien sebelah kirinya 1, sebelah kirinya 1 tambah 1, sebelah kanannya 1 tambah 1, sehingga sama-sama 2. Ini tidak bergeser ya. Tidak bergeser. Yang D, koefisien yang di sebelah kirinya 2, koefisien yang di sebelah kanannya 1. Yang E, koefisien sebelah kirinya 2 tambah 1, koefisien yang di sebelah kanannya 2. Nah, kita kalau misalkan yang diharapkan itu adalah bergeser ke kiri, diharapkan yang kiri ini memiliki koefisien yang lebih besar. Atau tidak bergerak sama sekali ya. Yang C tentu benar. Ada nggak yang kira-kira yang koefisien sebelah kirinya lebih besar? Yang A, ini benar. Yang B, itu salah. Karena yang sebelah kanan yang lebih besar. Yang yang D benar. Yang E benar. Nah, ini adalah soal yang error ya. Soal yang error. Karena tidak mengalami pergeseran ke sebelah kanan ketika tekanan diperkecil. Kita sama-sama tahu ya kalau tekanan diperkecil dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya besar nih di sini. Gitu ya. Jadi soalnya ini mungkin kecuali ya. Kalau kecuali jawabannya berarti yang B. Kita lihat yang nomor 5. Reaksi ini berlangsung exotherm. Exotherm berarti delta H-nya negatif, sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Delta H-nya negatif. Ini sama persis dengan yang di nomor 1. Oke. Jika tekanannya diperbesar, nah kalau tekanan diperbesar perkecil karena di sini koefisiennya sama-sama 2, ini 1 sama 1 kan. Berarti tekanan dan volume dia tidak akan menggeser. Tekanan tidak menggeser, volume tidak menggeser, diberi katalis juga tidak menggeser. Nah, sekarang jika yang B ya, jika suhu diperbesar, kalau suhunya diperbesar, dia akan kemana tadi? Suhu diperbesar, dia akan ke arah endotherm, berarti ke arah yang positif, dia akan ke arah kiri. Ke arah yang positif berarti di sini ya. Jadi salah. Jika NO-nya ditambah, maka dia akan bergeser ke kanan. Oke, kalau ditambah berarti dia akan bergeser ke lawannya. Baru jawabannya benar yang D. Gitu. Nah, ini untuk yang soal terkait dengan kesetimbangan. Berikutnya kita tambahkan lagi. Kita masuk ke soal tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, untuk larutan elektrolit dan non elektrolit itu dibuat di sini di kisi-kisi di sebelahnya itu nomor 4, nomor 17, nomor 6 dan nomor 18. Ada 4 soal tentang larutan elektrolit dan non elektrolit dan Ibu sudah membuat semacam ringkasannya. Yang ditanya intinya apa sih sebenarnya yang dimaksud dari kisi-kisi ini apa? Yang pertama tentang pernyataan larutan elektrolit itu apa, non elektrolit itu apa. Yang kedua tentang contoh-contohnya. Contoh larutan elektrolit itu apa saja. Kemudian tabel daya hantar listrik. Nah, ini Ibu kasih sekitar 3 soal contoh ya. Misal nomor 1 nih, pernyataan yang benar tentang elektrolit. Oke, pernyataan yang benar tentang elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Iya, bisa. Elektrolit adalah zat yang mengandung unsur-unsur bebas yang bergerak. Kalau unsur itu nggak mungkin bebas. Ini salah. Yang benar adalah ion. Kalau ion baru benar. Yang C, elektrolit adalah zat yang dalam bentuk larutan atau padatannya dapat menghantarkan listrik. Nah, dalam bentuk larutan bisa, dalam bentuk padatannya nggak bisa. Elektrolit adalah zat yang mengandung elektron-elektron yang bergerak bebas. Ini bisa juga sih sebenarnya elektron yang bergerak bebas. Ya, tapi nanti kita bandingkan ya. Elektrolit adalah zat yang mengandung molekul-molekul. Oke, molekul nggak bisa ya, molekul. Jawabannya jadinya ada 2 nih di sini. Elektrolit adalah zat yang dapat mengantarkan listrik. Nah, gini, elektrolit itu kan dibagi menjadi 2. Ada elektrolit kuat sama ada elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat sudah dijamin pasti bisa menghantarkan listrik. Kalau untuk elektrolit lemah itu bisa menghantarkan listrik tapi lemah juga. Dan ada beberapa elektrolit lemah itu tidak cukup mampu untuk menghantarkan listrik. Gitu. Cuma misalnya dia cuma ada gelembung aja tapi lampunya nggak nyala kayak gitu-gitu.
Kalau yang D, elektrolit adalah zat yang mengandung elektron-elektron yang bebas bergerak. Ini juga sebenarnya ada kekurangannya. Kekurangannya itu di bagian elektron-elektron yang bebas bergerak. Nah, di sini nggak disebutkan apakah zat dalam larutan, atau zat dalam fase padat, atau zat dalam fase cair, atau zat dalam fase apa gitu kan. Kalau dalam fase larutan memiliki elektron-elektron yang bebas bergerak itu benar. Jadi yang mana Bu yang dipilih? Kalau Ibu akan pilih yang A. Yang A ya, kalau Ibu sih. Karena di sini nggak disebutkan zatnya zat apa. Kalau zatnya itu zat yang dalam bentuk larutan atau dalam bentuk padatan seperti yang C nih kan, ada dalam bentuk larutan atau padatan, baru kita bisa memastikan bahwa elektron-elektronnya itu bebas bergerak enggak gitu. Karena elektrolit sendiri kalau dalam bentuk padatannya elektronnya nggak bergerak, nggak bebas, bukan tidak bergerak ya, tidak bebas bergerak gitu. Oke, itu nomor 1. Kemudian berikutnya tentang contoh berarti di sini ya nomor 2. Senyawa berikut yang termasuk non elektrolit berarti bukan elektrolit ya. Natrium hidroksida atau NaOH. NaOH itu termasuk basa, berarti dia elektrolit. Sukrosa bukan asam, bukan basa, bukan garam. Sukrosa itu apa? Sukrosa itu gula. Gula bukan elektrolit ya, ini berarti bukan elektrolit. Asam klorida HCl, namanya juga udah tahu ya asam ya, berarti dia termasuk larutan elektrolit. Kalium nitrat, kalium dan nitrogen, kalium dan nitrat, KNO3, itu termasuk garam, berarti dia elektrolit. Kalsium hidroksida, kalau ada hidroksida berarti dia basa ya. Kalsium CaOH 2 kali, berarti dia adalah elektrolit. Maka yang non elektrolit adalah yang B, sukrosa gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentang tabel. Ada tabel daya hantar listrik ya. Nah, di sini coba kita lihat. Jadi dikatakan elektrolitnya ini dalam bentuk larutan ya. Dalam bentuk larutan kita lihat nomor 1 sama nomor 5. Kalau lampunya padam itu sudah pasti non elektrolit ya. Kemungkinan besar. Jadi padam kita tandain dulu. Kalau yang padam tidak ada gelembung, apalagi tambah tidak ada gelembung ya, padam tidak ada gelembung, itu berarti dia adalah larutan non elektrolit. Nah, berarti yang elektrolit yang mana? Yang sisanya nomor 2, 3 dan 5. 2, 3, 5. Kenapa sih 2, 3, 5? Ya karena lampunya masih nyala walaupun ada yang terang, ada yang redup, dan pengamatan lainnya ada gelembung gas. Sebagian ada gelembung gas gitu ya. Jadi kalau ada gelembung gas itu menandakan bahwa dia adalah elektrolit. Itu sepertinya untuk yang nomor 2. Yang untuk materi kedua. Kita lanjut di materi asam basa. Ini materi yang paling banyak soalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 soal dari total 40 soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ini ada 8, tapi sebenarnya 8 ini tuh ada yang sama ya. Misal contohnya pH asam lemah senyawa basa dengan pH basa kuat. Nih mirip-mirip ya. Jadi ada yang mirip-mirip lah. Nah, kita lanjut aja lah sudah. Yang pertama tentang basa, rumus basa kuat ya. Yang pertama itu pH basa kuat itu soal nomor 7. Mana dia tadi? Nih. Peserta didik dapat menentukan pH suatu basa kuat. Untuk rumus basa kuat, konsentrasi OH- itu sama dengan molaritas basa dikali valensi basa. Ya. Kemudian untuk pOH-nya sama min log OH-. Untuk pH-nya 14 kurang pOH. 14-nya dari mana? Ya dari nilai pH kan maksimalnya 14 ya. Jadi kalau kita sudah dapat nilai pOH, tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini untuk mendapatkan nilai pH-nya. Ini contohnya, berapa sih pH NaOH 0,1 molar? Jadi pertama kita cari dulu konsentrasi OH- sama dengan molaritasnya sudah ada. Oke, ada. Molaritasnya 0,1 dikali valensi basa. Valensi basa ini OH-nya ada berapa sih? OH-nya ada 1. Berarti sama dengan 0,1 saja. Untuk pOH sama dengan min log OH-nya adalah 0,1. Atau bisa kita tulis min log 0,1 itu 10 pangkat min 1. Nah, untuk min log 10 pangkat min 1 kita lihat aja ini pangkatnya. Jawabannya adalah min dari min 1, yaitu 1. Jadi pOH-nya 1 dan pH-nya sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Gitu. Nanti kalau misalnya valensinya 2 ya kita buat jadi 2 gitu. Kalau misalnya valensinya 3 ya kita buat jadi 3. Contoh misalnya valensi 2 apa? Nih yang seperti tadi yang Ibu tulis CaOH 2 kali. Ini valensi 2. Terus contohnya. Jadi OH-nya ada 2 kali. Mohon maaf kalau misalnya ada suara hujan ya, karena di luar lagi hujan. Oke, berikutnya yang kedua. Asam basa bronsat lori. Nah, asam basa bronsat lori ini asam basa yang berbicara atau membahas tentang asam basa konjugasi. Ya, asam basa konjugasi. Nah, contohnya asam basa konjugasi seperti ini. Biasanya untuk asam basa konjugasi itu ada pasangan asam dan pasangan basa. Misalnya nih, ini adalah asam lemah, kemudian ini adalah basa lemah. Yang ini apa sih? Nah, ini tuh adalah
kalau cara mencari asam basa konjugasi, cari yang mirip. CH3COOH itu miripnya sama CH3COO- kan. Berarti ini pasangan asam basa konjugasi. Karena di sini sudah ada asam, maka di sini basanya. Basa konjugasinya gitu. Kok bisa tahu dia basa, kok bisa tahu dia asam dari mana? Nah, cara termudahnya Ibu udah ajarin kemarin di kelas, ya hitung aja jumlah H-nya. Si jumlah H-nya ada 4, berarti dia adalah asam. Jika jumlah H-nya ada 3, berarti dia adalah basa. Kayak gitu. Jadi yang lebih banyak H-nya itu adalah asam, yang lebih sedikit H-nya adalah basa. Gitu. Ini sama ya. Kalau NH3 basa lemah, kemudian berpasangan sama NH4 plus, karena kan mirip ya. Jadi kalau di sini basa lemah, otomatis di sini akan menjadi ini konjugasi deh. Nanti kalian taunya itu basa kuat juga. Ini basa konjugasi. Basa konjugasi. Gitu ya. Nah, taunya dari mana? Kalau dia adalah asam konjugasi, ini adalah basa konjugasi, ya hitung hanya 3. Yang ini hanya 4. Yang lebih banyak H dia asam gitu lah. Ya, sesimpel itulah caranya ya. Lanjut, untuk mencari pH yang kurang dari 7. Ingat ya, pH kurang dari 7 itu sifatnya asam. Nah, contoh-contoh asam apa sih? Ada yang asam kuat, ada yang asam lemah. Contoh asam, contohnya adalah HCl yang paling sering keluar ya. CH3COOH, terus H2SO4, HNO3, di situ H2CO3. Ini asam kuat, asam lemah, asam kuat, asam kuat, asam lemah, dan masih banyak lagi. Sifat-sifatnya biasanya bisa dilihat nih, selain pH-nya kurang dari 7, untuk kertas lakmus. Lakmusnya akan mengubah warna lakmus merah menjadi merah. Dan akan mengubah lakmus biru menjadi merah juga. Gitu. Jadi kalau kata kuncinya kalau Ibu sih gini ya, ini kan sifatnya asam ya. Jadi nanti lakmusnya jadi M, merah semua gitu. Mau biru ataupun merah jadi merah semua. Tuh ya. Terus kemudian yang keempat di sini ditulis tabel data uji 2 air limbah dan 3 indikator untuk menentukan pH. Ibu nggak tahu yang mana soalnya, tapi yang Ibu cari-cari di internet ada kayak gini. Ya, jadi ini ada limbah 1, ini ada limbah 2. Ya. Sebenarnya ini tuh lebih ke trayek pH ya. Jadi caranya gimana sih? Caranya kita tulis dulu nih. Untuk limbah 1. Limbah 1 dulu ya. Limbah 1 itu ada metil merah, kemudian ada bromtimol biru, sama ada penoftalen. Nah, ini mirip seperti praktikum yang sudah pernah kita buat waktu pas kita buat praktikum tentang trayek pH menggunakan makanan khas daerah Kepulauan Riau dan indikatornya tapi indikator alami. Gitu ya. Coba kita lihat di sini untuk metil merah. Metil merah itu trayek pH-nya rentangnya itu adalah 4,2 sampai 6,3. Jadi warnanya sebelum 4,2 itu merah, setelah 4,2 itu kuning. Gitu. Terus untuk BTB itu bromtimol biru. Dia trayeknya itu dari 6,0 berarti di sini ya, sampai 7,6. Di bawahnya 6 itu ada kuning warnanya. Di atasnya 7,6 warnanya biru. Kemudian untuk fenoftalen itu dari 8 di sini. Panjangin dikit. 10 di sini. Nah, sebelum 8,3 warnanya bening atau tidak berwarna. Setelah 10 warnanya menjadi merah. Gitu. Nah, kita akan uji tuh untuk yang limbah pertama. Limbah pertama itu waktu dikasih metil merah warnanya merah. Berarti dia ke arah merah. Ini ya. Kemudian waktu diberikan bromtimol biru warnanya kuning. Berarti ke arah kuning. Waktu diberikan penoftalen warnanya bening. Berarti ke arah bening. Nah, kita mencari irisan dari ketiga arsiran ini. Irisannya mana yang kena semua? Oh, sini nih. Ini kan kena, nomor 1, nomor 2 kena, nomor 3 kena. Berarti kenanya itu kurang dari 4,2. Jadi pH-nya. Jadi pH limbah 1 kurang dari 4,2. Nah, kita lihat lagi untuk yang limbah 2 ya. Limbah 2. Coba kita lihat. Pertama pakai MM. Habis itu pakai BTB. Habis itu pakai PP. Untuk MM-nya itu dari 4,2 sampai 6,3. Ini merah sampai ke kuning. Kalau BTB dari 6,0 sampai ke 7,6. Ini dari kuning, dari kuning dan biru.
Untuk PP itu dari 8,3 sampai ke 10. Ini warnanya bening. Yang ini setelah 10 warnanya merah. Geser pula. Oke. Baik, kita pakai warna yang berbeda sekarang untuk yang limbah 2. Waktu diberikan metil merah warnanya kuning, berarti kita arsir ke arah kuning. Waktu diberi bromtimol biru warnanya hijau. Lah, hijau yang mana, Bu? Ini kuning sama biru, berarti hijau yang tengah-tengah lah kemungkinan. Karena perpaduan dari kuning dan biru kan hijau ya, seperti di sini. Terus kemudian saat diberikan penaftalin dia warnanya bening. Oke, baik, bening berarti ke sini. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari trayek yang ketiga-tiganya ada irisannya. Ini kan di sini ya. Ini kena, ini kena, ini kena. Berarti dimulai dari 6,3 sampai 7,6. Berarti limbah kedua itu pH-nya ada di antara 6,3 sampai 7,6 gitu. Caranya. Nah, selanjutnya lagi. Yang kelima itu adalah terkait dengan tabel data analisis pH limbah industri. Tentukan asam atau basanya. Ini Ibu ngarang ya, nggak tahu. Limbah asamnya, mana sih yang sifatnya limbah asam? Tinggal lihat pH-nya yang kurang dari 7, itu ada limbah asam. Berarti yang limbah asam itu yang A dan C dan F. A, C, F. Kemudian untuk yang limbah basa, itu yang di atas 7. Kalau 7 itu berarti netral ya dia. Di atasnya adalah 11 sama 13, berarti limbah basa D dan E. Gitu. Kalau yang 7 netral dia sifatnya. Berikutnya lagi untuk yang keenam, pH asam lemah kayaknya. Ini ya pH asam lemah. pH asam lemah, lakmus merah biru sama senyawa basa. Oke. pH asam lemah kita lihat coba. Nih. Jadi pH asam lemah itu untuk mencarinya hitungan pH-nya tetap sama aja ya. pH sama dengan min log H+. Untuk H+-nya itu ada dikalikan dengan Ka. Ka itu adalah tetapan asam lemah ya, biasanya itu adanya di asam lemah. Kalau Ma itu adalah molaritas dari asamnya. Ini Ibu kasih contoh pH dari CH3COOH 0,001 molar dengan Ka segini. Berapakah pH-nya? Oke, pertama kita langkah-langkahnya kita bikin dulu H+-nya. H+ konsentrasinya, ini konsentrasi H+ ya. Sama dengan akar dari Ka kali Ma. Ka-nya 10 pangkat min 5 dari mana? Dari soal. Terus kali Ma. Ma-nya ini dijadikan 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. Jadi min 3. Untuk sifat pangkat, itu kalau perkalian pangkatnya ditambahin aja. Jadi pangkat 5 ditambah pangkat 3. Negatif dua-duanya. Jadi 10 pangkat min 8. Kemudian kalau untuk akar itu kalian harus bagi dengan 2. Karena ini akar 2. Kalau akar 3 bagi 3. Kalau akar 4 bagi 4 dan seterusnya. Jadi setelah diakarkan 10 pangkat min 4. Karena 8 dibagi 2 kan min 4. Kemudian untuk pH, pH-nya adalah min log dari H+. Sama dengan min log dari 10 pangkat min 4. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya min dari min 4. Min dari min 4 adalah 4. Itu dia pH-nya. Berikutnya tentang lakmus merah dan lakmus biru. Oke, ingat ya, lakmus merah itu kalau dia berwarna merah, berarti nanti asam dia sifatnya. Kalau dia berwarna biru, itu basa. Kalau asam berarti nanti ya sifat-sifatnya mengikuti lah, pH-nya kurang dari 7. Kalau basa pH-nya lebih dari 7. Gitu. Kalau lakmus biru kalau berubah menjadi merah itu asam. pH-nya kurang dari 7. Kalau berubah menjadi biru, tetap jadi biru itu basa. pH-nya lebih dari 7. Jadi intinya gini deh, kalau warna akhirnya itu adalah merah di keduanya. Merah di keduanya itu adalah asam DM-nya. Kalau warna akhirnya itu biru, itu adalah basa, ada birunya. Jadi kedua-duanya ya, lakmus merahnya merah, lakmus birunya merah, baru dia asam. Tapi kalau lakmus merahnya merah, lakmus birunya biru, dia nggak berubah berarti. Ya, dia berarti larutannya larutan netral, dia tidak berubah gitu. Nah, contoh-contoh senyawa basa. Oke, contoh senyawa basa apa saja sih contoh senyawa basa? Biasanya basa-basa itu kalau yang kuat itu tuh dibentuk dari golongan 1A atau golongan alkali. Dan alkali tanah kecuali Be. Ya. Alkali. Contohnya apa sih? NaOH. Tambahin aja OH di belakangnya. Terus HLi, OH, KOH, dan seterusnya. Terus contohnya yang alkali tanah. Selain B ya. Mg, karena dia golongan 2A berarti OH-nya ada 2. Terus
Mg, Ca, OH-nya juga 2. Sr, OH-nya ada 2 juga, dan seterusnya. Terus untuk yang golongan 3 seperti Al, OH 3 kali. Ini lemah ya. Lemah, terus apa lagi yang lemah? Yang lemah misalnya NH4OH. Ini juga lemah. Ini kalau yang dari alkali dan alkali tanah itu umumnya kuat. Gitu. Terus kalau yang di transisi itu sebagian besar lemah ya, tapi ada juga yang kuat sih. Ya kalian cari aja nanti contoh-contoh lain untuk senyawa basa. Nah, sepertinya Ibu sudahi dulu untuk yang part 1. Nanti part 2 kita sambung untuk hidrolisis, penyangga, dan titrasi. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.